Mila, tolong sih pakai ininya, pakai screen gitu. Mila. Tadi apa tadi nggak dengar? Pil aja sih. Tampilin ininya. Tampilin ininya loh, Mil. Screen-nya biar bisa ngeliat. Bentar. Woi, itu siapa itu, woi? Siapa Raffi Ahmad masuk Zoom itu? Woi, mati lampu. Gelap bener. Enak bener santri itu sama rebahan itu. Ya gimana lagi? Udah mulai kelompok 11, silakan. Ya benar ya. Makalahnya ini. Yang nanya udah Mulai aja ya. Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Nurmala Dewi, NPM 2011030340. Ingin menjelaskan tentang jual beli, gadai, dan mudhorobah. Yang beranggota Khairul Zaza dan Khairun Nisa. Yang akan dibacakan oleh Khairul Zaza. Dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan pengertian jual beli dan hukum jual beli. Satu, pengertian jual beli. Sebelum mengkaji secara luas dan kehidupan sehari-hari, salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan dan jual beli. Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta, benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan suatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat beberapa salah satu tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Nggak kelihatan. Sampingnya. Sampai mana sih? Lihat di Zoom. Lagi satu loh, Mel. Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli,
jual beli dapat dilihat di bawah ini, yaitu A menurut Hanafiyah sebagai dimukakan oleh ahli fikih menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu arti jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang, emas dan perak, dan semacamnya, antara tukar menukar barang dengan uang atau secara menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu arti jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut secara khusus. Harta mencakup zat atau barang atau uang. Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang berobjek bukan manfaat, yakni benda, atau bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut Safiyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut. Arti jual beli menurut Sarai adalah suatu akad yang mengundang tukar menukar harta dengan harta dan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. B. Menurut Hanabila memberikan definisi jual beli sebagai berikut. Arti pengertian jual beli menurut Sarah adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. C. Menurut Hasbi Akidiki adalah arti akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima suatu dengan perjanjian atau keuntungan yang telah dibenarkan. 2. Dasar hukum jual beli. Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian. Tarmil. Itu ya, apa namanya? Masih 2. Jual beli gimana? Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dulu, yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat. Hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang diartikan jual beli dalam Islam yaitu A. Al-Quran. Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang mau pedagang pangan
papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak Pindah, Mel. Indamel. Pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia hidup itu. Oleh karena itu, tidak ada salah satu pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari uang lain sesuai kebutuhan. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yang sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya. Itu dalam surat tentang diperoleh jual beli ini didasarkan pada firman Allah yang artinya Al-Baqarah ayat 272, artinya Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Maksud dari potongan ayat itu yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka, pemakaian riba, dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Arti mereka mengatakan hal tersebut, inan al-bai'u masalu riba. Padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya dan Allah tidak meminta pertanggungjawaban. Dialah yang Maha mengetahui sebagai hakikat dan hukumnya. Allah kepada para hamba lebih besar daripada sayangnya seseorang ibu kepada anaknya. Udah. Ya, B. Gadai. Gadai, pengertian dari gadai adalah gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, anggunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi anggunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya, gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atau si perpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau si berhutang oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, dan biaya-biayanya yang harus didahulukan. Menjadi suatu benda yang bernilai menurut pandangan syarah sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan di seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Ar-roh adalah penahan salah satu harta milik si penjamin atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang telah ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa roh adalah semacam jaminan hutang atau gadai.
Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang dan kelak nantinya dapat dijadikan untuk membayar hutang jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Roh disebut juga dengan al-habsu yang artinya menahan, sedangkan menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagai manfaat barang tersebut. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutang yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut roh. Ta'arif yang lain terdapat dalam kitab Al-Muqni yang dikarang oleh Ibnu Qodamah yang artinya sebagai berikut. Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari barangnya, nilai yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang, sedangkan Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansori menetapkan ta'arif ar-roh di dalam kitab Fatkur Wahab artinya sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari harga benda itu bila utang tidak dibayar. Ta'arif di atas terdapat kesamaan pendapat, yaitu gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari piutang dari utang piutang. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu yang disebut dengan ta'arif dengan kata watsiqatin, kepercayaan. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang. Orang yang berhutang naik sebagian maupun seluruhnya, dan bila terdapat kelebihan dari penjual benda itu, sedangkan orang yang menerima jaminan yang 16 berpiutang itu mengambil sebagiannya, yaitu sebesar uang yang dijaminkan. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, orang yang berpiutang, tetapi dikuasai oleh penggadai, yaitu orang yang berpiutang. Gadai menurut syariat Islam berarti menahan atau mengekang sehingga dapat akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya utang tanggung jawab melunasi utangnya, dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan ketiga ta'arif tersebut ada kata ya jalu, ya jala. Ya artinya menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksanaan adalah orang yang memiliki harta benda itu karena harta benda yang memilikinya tidak dapat digadaikan. Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum Islam, yaitu pemilik barang yang berhutang atau menggadai istilah dengan roh. Yang memberi utang atau menerima gadai diistilahkan dengan murtahin. Objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan marhun. Marhun di tangan murtahin hanya berfungsi sebagai jaminan utang atau rahin. Dasar hukum gadai. Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar atau kampung maupun di dalam safar atau perjalanan. Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin. Rukun dan syarat gadai. Dalam pelaksanaan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat gadai harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerja, sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus dipindahkan oleh dilakukan. Gadai atau jaminan dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, yaitu akid. Akid orang yang melakukan akad meliputi dua aspek, yaitu rahin adalah orang yang menggadaikan barang. Murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dijaminkan atau kreditur. Maqud alaih yang diakadkan yaitu meliputi dua hal. Marhun barang yang digadaikan atau barang gadai. Dain marhun bih atau hutang yang dikarenanya diadakan gadai. Sikhat atau akad gadai. Ibnu Rushd dalam kitab
Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa rukun gadai terdiri dari 3 bagian. Orang yang menggadaikan, akad gadai. Rukun syarat-syarat gadai diantaranya rahin dan murtahin. Sikhat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Rah mempunyai sisi melepaskan barang dan memberikan utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Dan marhun bin bih itu adalah utang. Akan dilanjutkan oleh Nisa. Mudharabah, pengertian mudharabah. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau kirot. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan kirot juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi, mudharabah berasal dari kata al-darb yang berarti memukul dan berjalan. Selain ad-darb, ada juga kirot yang berarti pinjaman atau memberikan modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. 2. Landasan hukum. Landasan hukum mudharabah ialah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kaidah fikih. 3. Rukun dan syarat mudharabah. 1. Rukun mudharabah. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, muamalah, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari ra'sul mal atau modal, akmal atau bentuk usaha keuntungan, akidain atau pihak yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafaz yang menunjukkan makna ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu A. Pemilik dana atau syahibul mal, B. Pengelola atau mudharib, C. Ijab dan qabul atau sikhat, D. Modal atau ra'sul mal, E. Perekaan atau akmal, F. Keuntungan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu A. 2 orang yang melakukan akad, B. Modal atau ma'qud alaih, C. Sikhat atau ijab dan qabul. Syarat mudharabah. Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah syahibul mal atau mudharib. Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan atau wakil. Hal ini karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. B. Sikhat, ijab, dan qabul. Sikhat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafaz ijab atau dengan menggunakan asal kata dan definisi derivasi mudharabah, muqaridah, dan muamalah serta lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu 1. Modal harus berupa uang, 2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, 3. Modal harus tunai bukan uang, bukan utang,
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Kesimpulannya, jual beli adalah saling tukar-menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya, gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdana, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atau si berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau si berhutang, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang diberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan biaya harus didahulukan. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qirad. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut, mudharabah dan qirad juga mengacu. Iya, itu aja yang bisa kami jelaskan. Nanya, woi, nanya. Belum. Gua. Di sini cuman ini ya, 3 pena. Susi. Nining mau nanya. Cuma 3 pena ya, Boy. Gua. Nining. Ini Susi, Ya, Wan. Rina tadi apa ya? Susi. Mila Iya. makalahnya hapus makalah. Jen. Saya Jen. Rina tadi apa? Mau nanya, weh. Tuh udah gua kirim di chat. Gila gercep. Ya Allah. Siapa aja? Susi. Nining. Susi, Jen. Siska Safitri. Ya, Rina, Susi, terus satu lagi ya. Satu lagi. Wih, itu udah ada yang ngirim loh di chat. Siapa sih? Iya, Rina. Siska Sapitri itu. Mana sih Rina teman? ini. Oh, Siska jawab tuh, dia dari kemarin mau nanya. Ya udah, Siska. Gue mau nanya, Jenny. Wih, siapa sih yang ngomong? Nanya terus. Rina, Susi, Siska. Terus Ini masuk lagi. Gue ngomong aja lah. Oke. Gue nanya ya. Iya. ya apa pertanyaannya? Sebutkan ayat sebutkan dan jelaskan ayat yang menerangkan tentang larangan riba selain Al-Baqarah ayat Woi, 200. pelan-pelan. Sebutkan dan jelaskan ayat yang menjelaskan tentang larangan riba selain Al-Baqarah ayat berapa tadi? 200 berapa tadi? Pokoknya selain
Pokoknya selain yang ada di makalah kamu. Tinggi itu sih. Paham nggak? Sebutkan dan jelaskan ayat yang menjelaskan larangan riba. Terus? Ya. Ya udah Selain Jenny. selain surat Al-Baqarah. Oh, Selain surat yang ada di makalah itu loh maksudnya kayaknya. Iya. Ya. Nah. Paham Jenny? sangat sulit. Ayo jawab, boy. Zaza, jawab Zaza. Zaza jawab buat gue ya. Ui. Farel itu suruh nanya sekali-kali. Ketawa nyengir. Mana we Farel? Kasih Ginting jawab satu pertanyaan pertanyaan buat Farel. Farel nanya satu Farel. Lengap. Salting lah Farel ini. Buat ayo. Ada. Aku mah. Mah. Aku minta juga nanti. Beli salad, Pak. Bisa. Nining jawab pertanyaan dari Rina, Jen. Nah, kan ada yang respon. Lima 15 menit lagi masuk bahasa Inggris. Gila, Wi lanjut terus. Baterai gue 5%. Baterai gue 5%. Sandri ini kayak gangsing. Woi agak cepet ya, woi. Jen, Nining jawab pertanyaannya, Jen. Oh iya, boleh. 30 kita ke Bing. Boleh. Pilih ini di absen apa foto aja? Udah absen belum Bu Kosma? Foto aja, Belum. foto. Udah 4 orang yang nggak hadir. Apa aja Wih, yang hadir. nggak ada sinyal katanya Mil. Ikiras ke chat gua. Yang nggak chat gua nggak gua ladenin. Kampret. Mau jawab pertanyaannya Siska ya? Ya. Wih, gue ditinggal. Apa hukum gadai untuk mendapatkan hutang riba? Yaitu para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130 sebagai berikut. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka telah berkata bahwa jual beli itu adalah menyerupai riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siska? Siska, udah paham? Ya, paham. Iya.
Mau jawab pertanyaannya Susi? Sebutkan dan jelaskan ayat yang menjelaskan larangan riba selain Al-Baqarah ya. Yaitu surat Ar-Rum ayat 39. Yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan ada surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang artinya maka disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas memakan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang yang jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antaranya mereka yang siksa yang pedih. Ada juga surat mana ya tadi? Aduh. Udah itu aja cukup, Jenny. Iya, cukup enggak sih? Susi. Punya Rina belum kejawab ya? Rina. Ya. Ini yang jawab, Jen. Oh, Nini yang mau jawab. Udah dapet loh. Iya. Sampahnya aja. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ini sampahnya aja. Tadi pertanyaannya jelaskan jual beli barang yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Berikan contohnya. Apa sih? Astagfirullah. Jual beli barang. Jual beli barang yang diperbolehkan itu barangnya nampak dan jelas ada, tidak melanggar syariat Islam, terus tidak saling merugikan. Contohnya jual beli pakaian itu kan nampak seperti jual pakaian di pasar itu, serta harus memenuhi rukun jual beli yang ada 4 itu. Akad, objek jual beli, terus sigot, terus barang tukarnya, itu rukunnya. Itu yang diperbolehkan, contohnya tadi pakaian. Yang tidak diperbolehkan itu yang dilarang sama agama, yang merugikan. Contohnya yang dilarang hammer, terus sapi yang anak sapi yang masih ada di dalam kandungan, terus itu kan diperjualbelikan, itu tidak boleh. Buah yang masih ada pada pohonnya gitu, itu kan belum tentu matang semua, jadi itu bisa merugikan konsumennya, itu yang dilarang. Itu cukup. Oke. Singkat Ya. padat. Ya, kami tutup ya. Udah pada jelas kan? Dah. Iya, saya tutup. Wabilah. Bentar dulu. Itu ya di screenshot. Sasa. Iya, Mit, ya. Satu, Itu dia, Pi. 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Udah.
Ganteng benar foto di HP kamu itu, Marisa. Udah ya, tutup. Ariel senyum atuh. Udah. Bubar, Mil. Kanan, bubar barisan.